Jadi saya lihat dari Gus Samsudin, ya, dia benar-benar berusaha untuk membunuh karakternya. Sebenarnya kan etikanya nggak seperti itu. Kalau memang itu sebuah pembuktian, ya, Gus Samsudin itu pondok pesantren. Artinya apa? Kekurang ajaran dia menyerang sebuah pondok pesantren. Ya, simbol pondok pesantren Nuswantoro itu sosok Gus Samsudin. Hargai itu, ya. Apalagi di situ namanya Nuswantoro, artinya Nusantara keseluruhan. Kalau sudah ada nama Nusantara itu berpikirlah, kamu akan bermusuhan dengan masyarakat nanti. Karena ini semua masyarakat Nusantara, berbahaya. Tapi dia tidak berpikir jeli ke arah sana. Karena ini sok-sokan, petentang-petentang, tapi bodoh. Sok berani tapi bodoh. Ujung-ujungnya cari ongkos berpiknik, gitu. Ya cari ongkos buat piknik lah, ada buktinya kok. Kalau nggak percaya coba dengarkan ini. Ya semua harus dengar ya. Kalau dia tuh sebenarnya hanya cari ongkos untuk piknik. Ya, kalau dia edukasi, dia itu seorang edukator, dia mencerdaskan kehidupan bangsa. Tidak seperti itu. Sinyal aman. Aman, aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai semesta raya, salam damai seluruh alam, rahayu, rahayu, rahayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, selamat malam semuanya Indonesia yang tercinta. Gimana kabarnya, Mbak Menel? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Iya, di sini agak panas nih di Kalimantan. Kan di mes perusahaan lagi. Tak bagikan komunitas. Tapi ini ngomong-ngomong saya diundang dengan Mbak Singoludro ini di liftnya saya nggak minta ongkos ya. Saya nggak minta ongkos, nggak minta diongkosin. Sinyal aman nggak? Kondisikan sinyal dulu. Sinyal aman, aman, aman. Sinyal aman, aman. Aman saja. Ngerokok dulu. Rokok dulu, santai dulu. Iya, kalau nggak ngudut nggak enak. Ngudut. Tapi saya ingatkan lagi buat Mbak Singoludro, saya diundang di lift Mbak Singo ini, saya nggak minta diongkosin ya. Bisa dengar nggak? Apa Menel? Siap. Kita masa jadi buzzer bayaran. Kita itu demi masa depan bangsa kita, anak-anak muda yang sudah mulai rusak moralitasnya, sudah nggak punya sopan santun. Ki Surya Lama Jagat, rampes. Juga belum hadir, siap. Kabarnya baik. Jadi ya gimana caranya kita itu Lamanda Wulandari Kalteng, selamat siang Naga Bulik. Aku belum sempat ke sana, aku masih di Kuala Kurun ini. Suara ada aman, cuma Mbak Singo tadi suara agak terputus-putus. Agak gimana? Agak Ya, putus oke. ya. Oke, udah. Oke. Ini mungkin apa ya? Aku kan pakai Bluetooth ini. Mungkin kurang sih, karena kabel colokannya TFC, cari headset yang TFC susah. Kalau pakai soket sambungan itu apa? Nggak semuanya bisa support gitu loh. Kecuali kayak gini. Jadi. Siap, dalam. Lanjutkan. Ya, saya senang dengan Mbak Singoludro ini, artinya mengedukasi untuk meluruskan, mencerdaskan, bukan berarti ingin menjatuhkan, tapi ingin meluruskan gitu loh. Iya, saya ingin meluruskan saja. Ternyata setelah saya telusuri dari awal sampai sekarang, apa yang dia perbuat itu hanya membunuh karakter seseorang. Si bacet merah. Di media sosial. Ya, si bacet merah ini. Entah dia sengaja atau memang dia nggak berpikir ya. Memang perlakuan dia membunuh karakter orang. Dengan cara membuat framing yang menciptakan opini, dan opini itu ditelan publik, dan publik ini yang akan menghancurkan karakter seseorang.
Seperti itu, yang saya lihat seperti itu. Dan ini memang sistematis, ya, secara sistematis dibuat seperti ini. Mungkin ada konseptor psikologi massa di belakangnya, mungkin seperti itu. Jadi saya lihat dari Gus Samsudin, ya, dia benar-benar berusaha untuk membunuh karakternya. Sebenarnya kan etikanya nggak seperti itu. Kalau memang itu sebuah pembuktian, ya, Gus Samsudin itu pondok pesantren. Artinya apa? Kekurang ajaran dia menyerang sebuah pondok pesantren. Ya, simbol pondok pesantren Nuswantoro itu sosok Gus Samsudin. Hargai itu, ya. Apalagi di situ namanya Nuswantoro, artinya Nusantara keseluruhan. Kalau sudah ada nama Nusantara itu, berpikirlah, kamu akan bermusuhan dengan masyarakat nanti. Karena ini semua masyarakat Nusantara, berbahaya. Tapi dia tidak berpikir jeli ke arah sana. Karena ini sok-sokan, petentang-petentang, tapi bodoh. Sok berani, tapi bodoh. Ujung-ujungnya cari ongkos berpiknik, gitu. Ya, cari ongkos buat piknik lah. Ada buktinya kok. Kalau nggak percaya, coba dengarkan ini. Ya, semua harus dengar. Ya, kalau dia itu sebenarnya hanya cari ongkos untuk piknik. Ya, kalau dia edukasi, dia itu seorang edukator. Dia mencerdaskan kehidupan bangsa. Tidak seperti itu caranya. Dia rela mengorbankan hartanya, ya. Nah, itu baru edukasi. Baru edukasi, ya kan, untuk seluruh masyarakat Indonesia. Itu namanya pejuang kecerdasan. Coba dengarkan ini, ya. Kecilin dikit, kecilin dikit, kecilin dikit, jauhkan dikit. Ketahuan kan, dia ini proyek ongkos. Boleh, oh, coba lagi soalnya terakhir kenceng tadi, kecilkan dikit lagi, kecilkan. Netizen nggak dengar. Saya ulangi dari awal, ya. Nah, kecilkan dulu. Oh, yang itu, oke. Berecek lah. Lu katanya orang kaya, showroomnya di mana-mana, bisnis emas, rumahnya banyak, punya villa di Solo, ya. Ya, ini saya pernah lihat video ini. Kalau salah nggak pernah video ini, artinya untuk datang ke tempat Gus Samsudin atau kemana itu, kalau yang saya simak tuh dia begini, karena dia ingin datang lagi tapi nggak ada yang menyuntikkan dana, karena dana ongkos nggak ada yang ongkosin, karena ya ongkosnya lagi seret gitu loh. Jadi perlu diongkosin dulu baru datang. Ya itu mah namanya untuk bukan mencari edukasi, pembenaran dan sebagainya, mencari konten gratisan, numpang viral, numpang pansos gitu loh. Tapi pengen gratisan. Itu kayaknya ada loh videonya, aku lihat loh. Belum lama ini, paling antara 5 hari yang lalu atau 6 hari yang lalu. Itu. Ya, sekarang gini loh. Kalau memang dia itu ingin mendapatkan konten. Contohnya yang dilakukan terhadap saya, dia telepon, nah dia dapat bahan konten. Kalau saya jawab dalam telepon itu, atau saya kasih di WA itu share lokasi posisi saya masih ada di wilayah Kabupaten Blitar. Ya. Jadi konten, dibully. Nah, satu konten. Kalau saya kasih nomor rekening saya untuk diongkosin dia ke Jakarta, nemuin dia, semakin dibully, dapat satu konten. Jadi 3 konten dari saya, ya. Cuan. Jadi nggak goblok-goblok saya lah, nggak goblok-goblok saya. Makanya saya ke Kalimantan, saya pulang kampung dulu, baru saya tantang dari sini, saya Sherlock dari sini, berani nggak datang? Ya, kasih dong.
sama kru. Gue sama kru. Kan WA-nya ada kan, saya kirim ke Abang Oh Menel. iya, video call sama kru juga. Itu Ya, udah gimana kosin sama itu? krunya. Terus sudah di Sherlock, udah beberapa kali di Sherlock, dia datang nggak? Apa hanya konten aja? Koar-koar Konten gitu. aja, keluar-keluar gitu. Ya udahlah, kita permalukan rame-rame aja anak kecil ini. Ini terlalu kurang ajar. Kita permalukan Hmm. aja sudah. Ini Iya, merusak moralitas bangsa kita. Moral anak-anak muda rusak. jelas, Ya, jelas. Karena bahkan penggiringan kita, penggiringan opini. yang tua-tua pun yang mendukung dia ikut-ikutan rusak. Jadi masa orang tua jadi tolol kan gitu. Hmm. Kita harus cerdas, ya harus cerdas. Masa ketemu anak kayak begini, ongkosin dong. Kan koar-koarnya Sherlock, Sherlock untuk pembuktian. Ya pembuktian apa? Pembuktian Kemudian santet. apa? Kalau pembuktian Kemudian santet santet, emang saya emang dukun bersemuanya santet. kan PA. Iya, PA itu. Coba kita mikir aja yang logis Eh, ya, mikir yang waras. eh, Di YouTube, emang dukun santet di YouTube. Coba otak kalian berpikirlah. Kalau hmm. mau nyari dukun santet, ya nyari ke pelosok-pelosok, ya ke Nah, kampung-kampung yang terpencil. ah. Nah, itu sudah edukasi, buat itu pembuktian sama dukun santetnya. Nah, kalau di YouTube mana ada dukun santet? Itu konten aja, konten sosokan petentang-petenteng, Konten tenggelamkan tentang aja sudah. petenteng numpang viral, giliran ada yang viral baru dibahas. Contoh Ya Ibu ada yang Daya, viral dibahas. Nah, sebelum viral kan menang-menang gini, baik, giliran viral kalau saya dibahas. kalau saya Budget itu merah. dibilang pansos, ya kalau saya dibilang pansos, saya dibilang ngikutin kondisi dia viral, numpang viral, keliru. Dia lagi nyungsep karena kasus Ibu Ida Dayak, ya kasus dengan orang Dayak, dia lagi nyungsep, justru saya injek sekalian di sini kesempatannya gitu loh. Bukan saya numpang viral, keliru. Kalau dia lagi viral, lagi naik-naiknya, saya tunggangi, saya numpang viral. Kalau sekarang ini bukan, saya tenggelamkan, saya injek-injek, bukan numpang viral. Seharusnya netizen itu pintar, otaknya netizen itu di mana? Masa netizen nggak punya otak? Netizen nggak ada otak, ya kan? Kan seperti itu, netizen itu sudah mulai cerdas, mulai pandai. Kecuali netizen kayak kembang durian ini kan yang diapa hanya tai jaran aja kan gitu. Hmm. Saya rasa yang saya pantau-pantau ini dia bukan untuk edukasi, bukan untuk Edukasi mencari. apa? Iya kan Dia lu itu cari cuma konten, bikin konten konten, tentang ngisi viral konten aja. dengan cara gratis. Jadi apa? Nggak keluar ongkos, datengin orang, nggak keluar ongkos, diongkosin orang ya, dia dapat konten. Itu Ya, tujuannya. ya maklum lah nama juga lagi sepi kontennya jadi ngirit-ngirit lah gitu lah Mbak Singo. Bukan begitu? Ya, harusnya kan netizen Indonesia ini semakin cerdas, semakin pandai, semakin pinter. Ya, bisa Hmm. menganalisa, punya skala analitik. Kalau dukun itu orang pinter, di mana-mana tempat dukun orang pinter, bisa berpikir, bisa menemukan solusi-solusi. Lah beda kalau dukunnya dukun dukun apa? Dukun pengganda uang ya. Oknum Itu itu kan oknum. oknum penipuan itu berkedok dukun. Lah kalau yang Berkedok namanya dukun dukun. itu jelas-jelas dia memberikan solusi. Ini makanya dibilang orang pinter. Kenapa? Yang datang orang lagi buntu, jadi nggak bisa berpikir, datang ke dukun, dinasehatin, punya solusi, dapat solusi. Kan begitu. Bukan solusinya pesugihan, itu namanya dukun itu motivator. Motivator zaman outlaw, keluaran lama. Kalau sekarang motivator, ya kan, memberikan motivasi-motivasi, kan begitu. Ya kalau memang tujuan dia ini ingin mengedukasi atau memberantas oknum-oknum dukun yang merugikan masyarakat, kan kenapa harus di medsos saja? Enggak cari yang artinya di kampung-kampung, diselusuri, diselidiki kan begitu? Ya seharusnya kan begitu, Pak Menel. Kalau Nah, memang orang itu memang pejuang ya untuk mencerdaskan masyarakat dan mengungkap misteri-misteri yang tersembunyi. nah, Kan gitu. oh, kalau Datang ke ini kan, kampung-kampung, ke pelosok, cari informasinya, A1 datengin. Kalau udah nah, dateng, ya udah pembuktian di situ sama dukunnya, kan begitu. nah, Lah ini enggak kok, teriak-teriak di YouTube, setelah itu nantang-nantang orang, orangnya kesel kawan-kawan. diongkosin, maunya dapat ongkos.
dapat ongkos Ujung-ujungnya bikin minta konten. diokosin. Nah Ujung-ujungnya minta iyalah, diokosin bikin konten. Ya orang tuh kalau mau jadi YouTuber ya kreatif dong gitu. Bukan begitu tah? iyalah, modal dong. Mungkin kontennya dia kan kontennya sulap. Di konten sulap dia tuh sepi karena masih banyak mungkin pesulap-pesulap yang handal yang berkreasi artinya lebih handal lagi lah, lebih viral lagi. Jadi dia tuh jatuh, kalah. Gitu. Ya karena kalau Ya pengen viral sebenarnya jadi pesulap seperti yang lain ya berkreasi lah yang membuat netizen sebenarnya kalau saya wow nilai penasaran begitu, kan gitu. begitu. Begitu apa Mena? Kalau saya nilai begitu karena dia berkreasi dengan sulapnya itu bersaing dengan senior-senior nggak mampu, ya kan? Gak mampu bersaing dengan Akhirnya seniornya. ya Seng dia buatlah acara yang begini-begini ini, mengatasnamakan edukasi. mengatasnamakan edukasi, edukasi apa yang Ujung-ujungnya konten. diedukasi? Ujung-ujungnya Ya cuma konten. konten, sama Kan nyari proyek munafik. ongkos. Ya, Iyalah ongkosin jelas dong, konten kesana lah. sini ongkosin dong. Proyek ongkos. Proyek ongkosin dong. Bahasanya hati-hati karo Menel sengkuni, bodo amat Menel ini mau sengkuni mau apa, yang penting kita happy aja di sini. Gak ada Iya. sengkuni-sengkunian. Semua Oh, mau manusia itu mau berperan mau apa aja boleh. mau ngadu domba Abang Menel dengan Basingo gitu. Kamu rombongan Gusoneo. Ah? Rombongan Gusoneo ya. Yang suka fitnah Gus Samsudin, fitnah Ujang Bustomi, kolab bayar 50 juta. Ini nih netizennya Oh si iya, Gusoneo nih. collab bayar 50 juta dari mana jalannya? Lucu. Sedangkan Ujang Bustomi sendiri nggak mengakui kalau collab dengan dia bayar 50 juta itu tidak mengakui. Itu cuma fitnah aja sih Soneo itu mah. Tapi kalau dia ngasih uang bensin ke si Bacet, ya nggak tahu. Ya kalau Diamplopin buat buat di bensin. eh, Nah, tapi kan nilainya kan di atas 5 juta. kalau buat bensin mungkin itu loh. Nah, Kalau hmm. Jadi begini ya atau saya mungkin simak ini atau mungkin Ujang kasihan, nih anak kasihan ya datang ke sini gitu. Kasihan aja atas dasar kasihan mungkin ya. eh, jadi sekarang nih dia si Bancet Merah ini mulai sepi. Dia mau Ongkosin cari dong. mau nyari numpang yang viral-viral dulu, diamati, dicari celaknya supaya bisa disenggol gitu, biar cepet viral. Iya, iya. Orang itu kalau pengen berkreasi banyak toh konten kreator YouTube yang membooming viral dengan gaya dan kreasinya. Kan gitu. Betul. Nah, lah kenapa gitu loh? Ketika konten dia sepi, nyenggol-nyenggol di konten penggerebek dukun yang lagi rame, dicari-cari kesalahannya untuk disenggol agar viral gitu loh. Ujung-ujungnya minta Ya memang diongkosin. seperti itu. Itu trik aja. Jadi gini loh, kalau kemarin itu saya Sherlock ya, posisi saya masih di Jawa, terutama di sekitar Blitar, itu satu konten. Dia dapat satu konten membuli saya, ya kan, dan Seolah-olah Samsudin. seolah antek-anteknya atau pengikutnya Gus Samsudin. Itu tuduhannya Iya, soalnya pasti. saya Nah, satu konten. acungnya Ah, Samsudin, itu satu ah, konten. ah. Kedua, ketika saya kasih nomor rekening, ya nih ongkosin lah, gitu kan. Hmm, Saya terima, gitu kan. Dia mau hmm, ngongkosin, saya ke Jakarta nemuin dia, gitu. hmm. Itu satu konten lagi ngebully saya, miskin Konten. lah, apalah, nggak punya duit, satu konten. Dia nggak Ah, goblok-goblok saya, makanya saya ah. naik pesawat besoknya pulang ke Kalimantan, saya tantang dari Kalimantan, saya Sherlock sampai 4 kali di sini, nggak datang juga. Dianggapnya Mbah Singoludro ini nggak punya duit kali sama dia. Oke JGR, saya tahu kamu lagi sibuk, apalagi sekarang lagi di kampung, ya Tapi dinikmati saya dulu bangga loh, kampung. bangga dengan hadirnya Mbah Singoludro ini dari dunia TikTok menjadi seorang YouTuber untuk meluruskan dari oknum-oknum yang mengatasnamakan edukasi gitu loh. Edukasi, ya, Dan karena waktu di menuduh TikTok ya, ya. waktu di TikTok Abah Mena juga ngomong edukasi kan saya marahin, Abah Mena saya Nah, marahin, Opa saya marahin. Jangan nah, bersembunyi berlindung di balik kata edukasi. Tolong, nah, kalau memang punya keilmuan,
urai keilmuannya biar orang yang berbuat seperti itu malu, kan begitu. Nah, dan lagi juga artinya mengatakan kalau dukun itu nggak nipu ya cabul. Nah, di sini saya ingin menantang si Bancet Merah pembuktian gitu loh. Yang mana? Buktinya mana? Apakah Nah, seorang dukun gimana beranak cabulnya? ini, Videonya ada nggak? apakah dukun Oh, beranak bisa dikatakan cabul? Kalau ada yang nipu dan bisa, cabul itu bisa. namanya oknum, oknum, Eh, bukan semua Bang Manel, dukun. Gitu. Bang Manel. Siap, dalam. Kalau bikin beranak, itu memang harus cabul, ngobok-ngobok kemaluan orang. Cabul memang. Iya, Dukun ya tapi beranak. kan bukan artinya bersetubuh, itu kan memang membantu Bukan, gitu. bukan. Paling enggak Guyon-guyon dia Bang itu Manel. kalau memang orang yang cerdas, dia itu supaya tidak mengadu domba, menggiring opini, minimalnya gini loh. Yang melakukan penipuan dan cabul itu adalah oknum berkedok dukun. Seharusnya. Harusnya Betul. seperti Oknum itu. pondok Kalau itu. mengatakan dukun itu semua nipu, kalau nggak nipu cabul, berarti seolah-olah semua dukun itu melakukan hal seperti itu. Sedangkan Nah, yang itu namanya yang nggak dukun itu kan diterima. nama Itu yang nggak semacam ini bisa kan diterima. ahli gitu loh. Ini Itu yang yang masih nggak saya bisa diterima. Bang pertanyakan gitu Manel. loh. Iya. Sama, saya menuntut pertanggungjawaban atas kata-kata itu gitu loh. Hmm. Itu nggak bisa dibenarkan kata-kata itu. Kalau itu dibenarkan oleh generasi muda sekarang, otomatis si Bahlul. Hmm. Oke lah, yang terlepas itu bukan orang Jawa, tapi yang orang Jawa ini loh, dukun itu kan budaya leluhur. Bahasa Iya, dukun nggak makanya bisa dihapus, nggak bisa dihapus dari KBBI karena sudah tertulis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. iya. Nah, mau Jadi menghapuskan gini. KBBI, mau ribut. Dan saya pun di situ akte kelahiran saya atas nama saya bahwa saya dilahirkan di dukun beranak, bukan dokter. Kalau saya mungkin, kalau anak saya ya, Ya, tapi waktu saya itu dukun, akte kelahiran saya itu dukun beranak gitu loh. Apa seorang dukun beranak ini pungibul atau cabul gitu kan suwe. bidan dulu namanya bidan praji lah. Dukun Ada yang beranak itu bidan, bidan, ada yang praji. dokter, dan ada yang juga dukun. Ada Hmm. tulisannya dukun. Kalau gue percaya, lihat akte kelahiran yang orang-orang dulu itu pasti di situ tulisannya dukun, bukan bidan. Ya, sekarang itu dengan live kita ini sebenarnya ya inilah edukasi, ini mengedukasi ke masyarakat biar Eh, tahu gitu loh. Apa yang dilakukan dia selama ini keliru dan masyarakat membenarkan itu, masyarakat yang bagaimana dulu membenarkan sesuatu hal yang keliru. Pola Makanya jangan pikir soal. masyarakat itu di mana gitu loh. Kalau hal yang keliru itu dibenarkan. Coba luruskan dari kata-katanya saja. Saya itu bukan menyerang pribadinya, tidak. Saya justru ingin mengedukasi, meluruskan ini semua. Kalau Biar jangan. dukun itu warisan budaya yang nggak bisa dihapuskan. Karena apa? Kata dukun itu sudah tercatat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Betul Jangan sekali. kamu adu dengan bahasa Arab. Tolong ya. Kalau di Arab sana tukang sihir namanya kahin. Tapi kenapa sampai di Indonesia diartikan dukun? Nggak bisa. Di sini juga tukang sihir, gitu loh, bukan dukun. Dukun itu pelayan masyarakat. Dulu belum ada dokter. Dukun itu ya membantu di masyarakat. Sebelum ada dokter. Di abad ke-18 ya, di 18 sekian, ketika orang-orang Belanda, Portugis datang ke sini membawa dokter-dokter mereka, terjadilah persaingan dagang masalah kesehatan. Nah, Ini awalnya di situ, bagaimana dukun ini difitnah oleh mereka orang-orang ini, tetapi gitu loh. Orang-orang itu sendiri dari bukti antropologi yang saya baca, orang-orang bule ini justru senang pergi ke tempat dukun untuk menemukan solusi. Orang-orang Belanda ini. Nah, sedangkan dokternya mereka itu belum mengerti tentang apa istilahnya organ-organ dalam waktu itu di era abad 18. ya. Tapi dukun di Nusantara ini sudah paham, hanya memijit jempol kaki, jantung orang terasa, hanya memijit jari-jari, paru-paru orang terasa. Orang di sini sudah mengerti refleksiologi, walaupun namanya bukan nama barat kan begitu. Ya. Akhirnya mereka memfitnah dukun-dukun Nusantara ini sampai sekarang. Ketika mereka berkuasa di sini, semakinlah di framing menjajah di sini, semakin di framing bahwa
dukun itu sesat. Dan melalui jalur orang-orang beragama mereka menghembuskan itu, orang-orang beragama yang bisa dibayar oleh penjajah. Ya sekarang muncul juga nih si Bancet Merah itu, contohnya memfitnah seolah-olah dukun itu nipu dan cabul agar orang tuh larinya ke orang-orang yang seperti itulah, orang luar gaya-gaya luaran gitulah. Dulu itu orang melahirkan, kalau susah melahirkan terus diurut, didoakan supaya melahirkan normal. Sekarang mules susah melahirkan dikit saja langsung bikin surat oret sesar. Iya. Kan kasihan orang yang nggak mampu, sesar tuh nggak gampang, nggak mudah loh, nggak kecil biayanya, besar. Kayak Gitu dulu loh. orang sungsang ya, sungsang kepala bayinya di atas ya, kakinya di bawah. Udah zaman sekarang langsung sesar gitu ya. Kalau orang dulu kan Sesar. enggak. Orang dulu Orang dulu dibalik enggak. bayinya, puter, kepalanya taruh bawah. Bisa. Kalau Bisa. dukun ya, dukun bisa. Kalau dukun beranak yang handal tuh bisa. Gitu loh. Dengan biaya yang terjangkau. Kalau sampai seperti itu kan kalau ke dokter ya biayanya bisa puluhan juta, Bro. Kasihan yang nggak mampu, Bro. Jangan mengirim opini sembarangan lo, si Bancet Merah curak. Memang curang kan gitu loh. Jadi memang harus diratakan, diinjek sekalian kalau perlu. Karena apa? Membodohkan banyak orang. Budaya-budaya lokal ini mau dihapuskan kah? Budaya-budaya leluhur kita ini yang sekarang kita warisi ini mau dihilangkan kah? Ini perusak budaya, perusak moral, musuh masyarakat kan begini. Musuh masyarakat jelas. Merusak moral, musuh masyarakat dari budaya-budaya dan keahlian orang-orang yang berbudaya. Contoh Ibu Dayak, dia memberikan pengobatan patah tulang dan sebagainya itu dengan gratisan atau dengan dana yang minim. Bagi orang yang mampu itu sangatlah berarti gitu loh. Yang bertahun-tahun nggak mampu menghapuskan dukun-dukun Nusantara ya. Kalau mau menghapuskan dukun Nusantara, artinya dia mau merubah KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Betul. Berurusan dengan negara itu. Kalau sudah mau merubah isi KBBI, secara tidak langsung dia merubah itu. Jelas. Dengan cara seperti itu. Berurusan dengan negara, bikin konten boleh bikin konten, tapi kalau sudah mulai menyinggung masalah kebudayaan, musuhnya orang banyak. Selama ini banyak orang diam. Nah, sekarang saya teriak-teriak ya, Bang Menel teriak-teriak, yang lain teriak-teriak. Lama-lama ya seluruh Indonesia teriak. Kalau sudah berurusan dengan budaya. Karena Indonesia ini kehilangan jati diri, ya, mau jadi bangsa yang kehilangan jati diri, yang tidak memiliki kearifan lokal. Anak ini sudah kurang ajar, ingin menghapuskan kearifan lokal, terutama dukun. Dukun itu kearifan lokal. Nggak bisa kalau dukun itu dirusak dengan begitu saja, nggak terima saya. Sampai kapanpun nggak terima. Harusnya si Bancet Merah itu sekolah lagi biar paham pengertian masalah dukun gitu loh. Jangan menggiring opini meratakan dukun itu nipu dan ngibul gitu loh. Yang jelas segini aja. Ketika Ibu Dayak Raden Surya Mudana ya, Raden Surya Mudana waktu collab sama NT ya di Cengkareng, di Rawa Buaya apa Rawa Bokor itu gimana ceritanya? Ente jadi kayak dipermalukan begitu. Aneh nggak terima terus terang ya Raden ya. Ngelihat video itu muak. Beneran, ente di framing begitu disudutkan. Aneh nggak terima. Ente adalah anggota aneh di Pertapa. Ini saatnya kita ini bergerak semua keseluruhan. Waktu dulu ente kan belum tergabung di Pertapa waktu kejadian itu. Ada lagi itu, siapa lagi? Siapa yang tadi yang framing itu? Green Light. Oh ya di Green Light. Di Tangerang berarti Green Light. Nggak sesuai, Bang. Ini nggak sesuai lah. Beneran ya, dongkol ngeliat video itu beneran Raden. Ini gimana Raden? Ini mesti anak tatar lagi nih ntar di Jakarta nih Raden nih. Pokoknya yang merusak budaya harus diluruskan. Jangan dibiarkan. Pokoknya kalau merusak budaya, ya kemarin tuh sampai nyenggol-nyenggol masalah debus. Ini besok masalah tentang tenaga dalam. Belum saya ungkap. Bagaimana memukul benda keras ya. Belum saya ungkap. Itu permainan anak-anak yang dia mainkan. Masa diganjal-ganjal begitu. Kalau namanya tenaga dalam, mukul yang di atas bisa dikendalikan, yang pecah bawah, atasnya nggak apa-apa. Itu baru namanya inner power. Karena manusia itu memiliki tiga power.
yang paling utama yang jarang disentuh adalah power ilahiyah, bawaan lahir, yang mana yang menggerakkan sel sperma itu energi ilahiyah yang dari zatullah. Dan itu jarang orang menggunakan itu, energi kesejatian itu. Ini Nusantara yang punya semua, gudangnya segala macam begitu, bukan menipu-nipu. Ya, semua bisa dibuktikan, namanya inner power. Kalau atas, yang pecah bawah, ya, misalkan 3 tumpuk bata. Ya, kalau dia mainan kan cuman hebel itu kan bata ringan. Ya. Itu mah bukannya SD juga patah. Coba kalau mainnya kayak di Bojonegoro pakai batu putih alam itu. Anak-anak tapak siri lebur jiwa. Sekali bruk dengan 2 tangan, bisa nggak dia matain? Nggak bakalan. Kalau cuman hebel mah anak kecil juga bisa. Kalau sekedar bikin konten nggak usah jelek-jelekin, warisan leluhur. Jadi Ya, di sini masih banyak praktisi yang diam-diam, yang nggak mau muncul ke permukaan. sebenarnya bukan nggak mau muncul, sebenarnya malu karena menghadapi orang seperti ini, anak muda yang sok-songan gitu loh. Malu Iya, sebenarnya tua jadi ini, gini, tapi media Nusantara, saya kasih tahu, kalau dia bikin framing di media sosial boleh, kalau saya nggak boleh ya. Ya, kalau saya nggak boleh. Kalau dia keluar-keluar di medsos boleh ya, kamu dukung ya. Kalau saya nggak kamu dukung, ya. Itulah bodohnya, netizen tuh nggak bisa mikir. Dia bermain di medsos, hancurkan dari medsos. Terus mau apa kalian? Nggak terima? Nah, dia ngerusak otaknya anak muda dari medsos. Ya kita hancurkan dari medsos. Ngapain? Kalau dia berani ketemu saya one by one, suruh datang. Dari kemarin sudah saya Sherlock. tapi kan Sudah 4 kali saya Sherlock. keluar-keluarnya minta Sherlock gaya-gayaan, diviralin di YouTube-nya, giliran di Sherlock enggak datang. Enggak datang. Nanti ujung-ujungnya enggak, alasannya enggak ada yang nyutik ongkos, dompleng ongkos gitu kan. Edukasi berat di ongkos. Edukasi berarti ongkos, mau pembuktian berarti ongkosin dong. Gak percaya, buktinya ada nih, dia curhat lagi nggak punya ongkos, ada buktinya, beneran. Kalian dengerin nih, berat di ongkos. Nah, kan makanya jadi nggak sesuai keluar-keluarnya. Coba dengerin ya. Kecuali ada yang menyuntikkan ongkos, baru enak, baru kita ke sana nih, nggak punya ongkos, seret deh kita. Karena kan kita mana nggak ada yang menyuntikkan untuk ini nih, untuk ongkos, kecuali ada yang menyuntikkan ongkos, baru enak, kita ke sana nih, nggak punya ongkos, seret deh kita. Karena kan kita mana nggak ada yang menyuntikkan untuk ini nih, untuk ongkos, kecuali ada yang menyuntikkan ongkos, baru enak, kita ke sana nih, nggak punya ongkos, seret deh kita. Seret deh kita. Seret deh kita. Edukasi kok nungguin suntikan dana untuk ongkos. Kalau gak ada ongkos seret deh kita, rugi kontennya. Intinya dari sebelum puasa ya, sebelum bulan puasa, saya dari Kalimantan datang ke Jawa ke tempat Gus Samsudin, terus membuat edukasi dengan prakteknya Gus Samsudin yang saya upload di video-video saya. Ongkos sendiri, bukan minta kirimin tiket Gus Samsudin, nyaho. Edukasi nunggu suntikan dana ongkos. Edukasi minta suntikan dana ongkos. Giliran katanya kaya, katanya pahlawan mencerdaskan kehidupan bangsa. Giliran dapat video konten, dapat esen buat sendiri. Giliran dapat esen buat sendiri, ya kan? Cuman itu pendukungnya dibagi ya. Anda sehat, baca terani sehat nggak sih? Pendukungnya nggak sehat, nilainya udah ketahuan gila. Suwe. Media Nusantara, lu open donasi buat ngomposin dia datang ke Kalimantan. Gua tunggu sekarang. Udah open donasi aja. Iya, suntikan dana ongkos, patungan. Ya, patungan kalian para netizen buat ngomposin dia. Jangan-jangan nanti datang ke Kalimantan itu
mungkin di tempat Basingo itu dia itu nunggu suntikan dana ongkos mungkin. Kalau nggak ada suntikan dana ongkos kan seret. Kan seret Seret tempatnya. kalau nggak ada Seret. iya seret. Aduh, piye toh cerdas dikit ngapa si budget merah. Makanya dibuka wig-nya biar cerdas. Nggak denger saya kita ngomong apa-apa juga nggak denger abangnya karena kupingnya budak kesumpelan week itu loh. Wig-nya makanya dibuka biar cerdas, biar jangan kayak badut. Cuprek anak itu. Waduh, kasih kok nunggu Oh, suntikan iyalah. dana ongkos. Kalau gak ada dana ongkos suntikan dana ya seret. Halo, Metal Talkling. Astagfirullahaladzim. Indonesia itu kaya. Malu-maluin aja. Loh, dia ngaku sendiri kan nggak punya ongkos, seret gitu kan. Buat datengin saya. Sekarang saya buka, kalau kemarin itu telepon, saya nggak kasar dengan dia. Saya malu, saya ini orang tua. Ya. Kenapa saya ngomongnya kalem-kalem? Saya menghargai, saya ini orang tua gitu loh. Masa saya mau kayak preman telepon, kan lucu. Nah, ini Coba yang kalian berpikir. yang bikin saya nggak bisa tidur enak ketawa. Jadi ketika teleponan dengan Basingo Ludro diunggah di YouTube dia, seolah-olah seakan-akan Basingo ini takut dengan dia, kalah debat dan sebagainya. Padahal itu sebenarnya bukan takut, cuma menghargai yang lebih muda. Itulah sifat manusia yang normal sebagai orang Saya tua. kan jaga tua saya lah di mata masyarakat ya. Tapi Masa kalau orang tua langsung kayak preman kan lucu. iya. Tapi ketika yang muda ini dihargain nggak tahu dihargain ngelunjaknya kita sikat. Habisin. Tenggelamkan. Kalau perlu besok live. Sampai Live, sadar semua praktisi saya ajak live. Beneran, semua praktisi saya ajak live biar terkenal sama mereka. Oh ini loh masih ada praktisi. Cuman Bang Awe aja yang nggak mau kalau saya ajak live. Wah bodo amat sama urusan YouTube nih. Nggak mau dia. Ya. Jadi memang Indonesia ini kaya akan berbagai macam budaya. Jangan dirusak budaya Indonesia ini. Hargai, jangan sampai salah kaprah. Ya, dengan budaya-budaya Indonesia. Jangan mensamaratakan budaya-budaya dengan konten dia. Ya seolah-olah dia itu benar, trik dan ini dan sebagainya. Kan gitu. Dia itu cuma hanya menggiring opini supaya budaya-budaya ini ya dikorek-korek gitu. Makanya si budget merah ini harus sekolah lagi biar mengetahui tentang dalam perdukunan itu loh. Karena gini, anggota Pertapa yang punya channel YouTube yang sudah bisa live, yang sudah monet, silakan nanti akan kita adakan tapi berseragam kalian. Kita bahas semua sekalian edukasi ke masyarakat apa itu praktek kita gitu loh. Ya. Bukan penggandaan uang, bukan trik sulap, bukan ini ya. Kita harus tunjukkan ke masyarakat. Oke ya, anggota-anggota Pertapa yang nonton, yang kalian punya channel YouTube, siap live dengan saya, nanti dengan pendiri Pertapa sekalian, jubah hitam, berseragam lengkap dari Pertapa. Belum nanti dari LSM, TPHDI juga akan ada yang muncul untuk memberikan wawasan-wawasan ke masyarakat. Jadi anak ini memang perlu diinjek-injek sudah gitu. Sudah nggak sepatutnya dia ada di publik yang merusak mental masyarakat melalui media sosial, merusak moral anak-anak muda dari media sosial. Mengatasnamakan ini edukasi. Nggak pernah ikut penataran, ya mengatasnamakan edukasi apa? Dia nggak pernah ikut penataran P4, nggak punya etika, nggak punya moral. Ya, kalau orang punya moral, tentunya nggak akan mengejek-ejek seorang pemilik pondok pesantren seperti Gus Samsudin. Kalau dia punya moral, kalau dia menjaga moralitas, menjaga etika, menjaga ukhuwah Islamiyah, tidak seperti itu. Ada cara yang lebih baik. Tidak menggiring masyarakat untuk pada perpecahan. Justru akan menyatukan masyarakat kepada persatuan sesuai sila 3 Pancasila. Anak ini kan tidak memecah belah pola pikir masyarakat. Artinya apa? Dia bukan Pancasilais. Dia tidak pernah diberikan penataran P4. Jadi nggak ngerti pedoman, pengamalan, dan penghayatan Pancasila, nggak ngerti. Negara ini negara Pancasilais. Ya, tolong diingat kawan-kawan semua. Betul. Menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. Bukan untuk memecah belah, apalagi memecah belah budaya, dikorek-korek. Tidak bisa lah memecah belah bangsa seenaknya saja dengan
mulutnya yang kotor itu, yang rusak, sehingga Maklum. moralitas anak-anak muda ini juga akan terpengaruh. Iya, apalagi Dia sosial. nggak pernah turun ke masyarakat. Saya yang di masyarakat ini yang sering menghadapi seperti itu. Makanya saya berani teriak di sini karena saya punya bukti. Karena saya di masyarakat berhadapan dengan mereka-mereka yang otaknya sudah rusak. Dari apa? Gara-gara tontonan yang dia buat dan statement-statement dia yang viral. Apalagi pernah membahas debus Banten segala macam, sok-sokan. Giliran dibuktikan dari sini, dari Menes ini, Kang Agus mana videonya itu sih? Belum diupload juga, malu ya. Iyalah, malu mungkin. Makanya Kalau 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 punya rasa malu itu ya hentikan kelakuan yang kurang ajar, introspeksi diri. Nah, ini nggak tahu malu kok, merasa benar, merasa hebat. Ya udah, kalau merasa hebat di media sosial, kita hancurkan di media sosial ya. karena sudah Dia merusak pikir media sosial. Itu. nggak usah pusing-pusing. 300 akun monetnya anak-anak yang dari pertamanya aja upload semua video saya semua, viral muka saya, hancur dia itu. Ini mau sampai berapa jam nih? Kalau bisa jangan lama-lama nih supaya tontonannya nggak bosan. Nanti kita season Ya, kedua. 40 Kita akan membahas ke 40 menit aja. season ketiganya ini. Saya akan membahas masalah Nelly. Jadi Oke. Ini kalau season pertama 40 menit genap ya. Kita closing dulu, nanti season kedua saya akan menghadirkan Ki Joko Gondrong nanti juga di sini. Kita live bertiga. siap. Oke ya, kita akan hadirkan Ki Joko Gondrong untuk live bertiga nantinya. Kita akhiri dulu. Oke, kita closing down dulu ya. Mungkin jelas. istirahat 20 menit. Setelah itu nanti di season berikutnya ya. Season pertama kemarin, season kedua sekarang, di season ketiga nanti saya, Abang Mena, dan Ki Joko Gondrong. Siap. Oke, terima kasih. Salam damai seluruh alam. Salam persatuan, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Sampai.